sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, ada orang yang menganggap bahwa hidupnya baru dimulai ketika dia membuat keputusan yang benar. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang kembali lagi untuk Anda, pemirsa. Saya akan menjadi moderator dalam acara ini, sekaligus juga host atau tuan rumah untuk menjembatani komunikasi antara praktisi kesehatan dengan Anda, supaya kami bisa sediakan solusi kesehatan langsung ke rumah Anda lewat layar kaca. Juga ada seorang narasumber, masyarakat umum yang ingin berbagi cerita pengalaman riwayat kesehatan dia, termasuk terobosan yang dia lakukan. Ini pemirsa penting untuk simak. Selamat datang juga di Studio 3 Metro TV Jakarta kepada narasumber saya, Bapak Rudy Malin. Pak Rudy, selamat datang Bapak. Selamat datang Mas Coki. Terima kasih. Bagaimana kabar Bapak? Baik, sehat. Pemirsa, ini Pak Rudy, seorang pengusaha yang memilih untuk berada di tempat ini untuk berbagi dengan Anda pemirsa, sekaligus juga ingin mendengarkan nasihat dari para praktisi kesehatan yang punya tugas untuk meluruskan apa yang bengkok di luar sana. Nah, itu istilah saya. Ada Bang Paidon, ada Mbak Mega. Bagaimana kabar? Sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, oh ye. Sehat selalu. Pak Rudy tadi lihat video yang kami putarkan barusan ya. Ya, saya sangat terinspirasi sama video yang tadi. Karena memang dalam semua hal yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Tanpa kesehatan kita tidak bisa bikin apa-apa lagi nih. Bapak mau menyapa keluarganya terlebih dahulu, boleh Pak? Oke. Ada anak, istri, sebut aja namanya, nggak apa-apa, minta doa dari mereka. Oke. Silakan. Salam sehat buat istri saya, anak-anak saya. Selalu hidup sehat. Dan saat kita sehat, apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Amin. Pemirsa, Pak Rudy punya cerita yang mau dibagikan dengan Anda. Mari kita siapkan waktu kita untuk berkenalan dengan Pak Rudy Malin lewat video profil berikut ini. Rudy Malin bertahun-tahun menjalani hidup sebagai seorang pengusaha memang tidaklah mudah. Tak jarang, Rudy merasakan stres karena harus memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk kemajuan perusahaannya. Keluhan kesehatan saya yang paling terasa itu adalah tekanan darah, terus GERD saya. Ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas saya. Maka dari itu, Rudy memutuskan memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dimulai dari memperbaiki pola makan dan juga waktu istirahat. Kemudian, untuk meningkatkan kesehatannya, Rudy rutin menggunakan teknologi laser.
Manfaat dan perubahan setelah menggunakan laser, saya sudah rasa lebih nyaman, saya lebih rileks, istirahatnya bisa lebih bagus. Kalau GERD hari ini sampai saat ini saya rasakan sudah begitu nyaman. Tensi saya tertinggi itu ada di angka 150. Dan saat ini ya puji Tuhan bisa normal di angka 120-an. Saya senang ini Pak melihat profil yang aktif dari seorang pengusaha, apalagi usianya sudah nggak muda tapi masih peduli terhadap latihan fisik. Ya, ini yang selalu kita omongin di program Go Healthy biar jadi inspirasi buat pemirsa semua. Sebelum tanya-tanya lagi ke Pak Rudi, kita ajak Pak Rudi main benar atau salah. Asam lambung naik dapat meningkatkan risiko hipertensi. Benar. Alasannya kenapa? Karena asam lambung naik itu karena pola makan kita tidak bagus, pola istirahat tidak bagus. Karena kita tidak istirahat tidak bagus, pola makan tidak bagus, asam lambung naik, otomatis pun hipertensi juga pasti ikut. Jawaban dari Pak Rudi ini sudah tepat. Ya Pak ya. Jadi yang namanya asam lambung naik dapat meningkatkan resiko hipertensi adalah pernyataan yang benar. Walaupun pada keadaan asam lambung naik tidak selalu memicu hipertensi, tapi asam lambung yang naik ini jika berkaitan dengan faktor stres itu memicu hipertensi tadi. Apabila seseorang dalam keadaan stres, dia asam lambungnya naik, otomatis tekanan darahnya naik. Yang kedua, kondisinya pola makan tidak benar. Misalnya telat makannya, makan tinggi lemak, makan banyak cabai misalnya pedas, timbullah asam lambung yang naik. Nah, hal tersebut namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Di sana menyebabkan rasa di dada itu seperti terbakar, panas, dan menyebabkan nyeri. Tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan satu hormon, itu hormon kortisol, hormon stres. Di sana terjadi peningkatan tekanan darah. Pemirsa, ini saya juga mau menambahkan apa yang disampaikan Mbak Mega. Ini ada ilustrasinya di layar kaca Anda. Di sebelah kiri adalah lambung yang normal, lambung di sebelah kanan yang mengalami GERD. Di dalam lambung itu makanan harusnya diolah. Diolah itu nanti lambung mengeluarkan asam dan enzim-enzim pencernaan. Tapi kalau pilihan makanannya kurang tepat, misalnya gula yang tinggi itu memicu produksi asam lambung berlebih. Dia akan naik tuh, melampaui sphincter. Sphincter itu katup satu arah, sebetulnya hanya masuk, dia akan nutup gitu. Harusnya dari lambung nggak bisa kembali ke atas. Tapi karena tekanan asam lambungnya sedemikian kuat, sphincter atau katup itu dipaksa ke atas naik. Dan pemirsa bisa bayangkan itu cairan di lambung itu yang ada asamnya itu terdorong keluar lagi. Maka orang-orang yang mengalami GERD itu suka mengalami rasa panas dan nyeri terbakar di kerongkongan tuh nggak nyaman rasanya. Apalagi tadi disampaikan Mbak Mega bahwa seandainya pada saat yang bersamaan mengalami stres pikiran, nah itu jadi double kill tuh, combo untuk menyebabkan masalah tambahan, menyebabkan terjadinya tekanan darah. Asam lambung naik dapat meningkatkan risiko hipertensi adalah pernyataan yang benar. Waktu Bapak bilang tadi tensi Bapak ikut naik pada saat asam lambung Bapak sedang kambuh ya. Tensi Bapak itu bisa sampai 150 ya? Bisa. Ketahuannya kapan? Tensi tinggi itu? Jadi ketahuan itu karena di rumah saya adalah tensi. Iya. Kalau sudah terasa seperti itu, saya ukur tuh. Ini mengkhawatirkan buat Bapak? Tensi tinggi? Sangat mengkhawatirkan banget. Apakah itu alasannya Bapak memilih menggunakan teknologi laser? Ya. Untuk bantu mengendalikan tensi Bapak? Benar sekali Mas Coki. Bapak pakai laser pasti ada manfaatnya, yakin saya. Contoh tensinya, kan kekhawatiran awal Bapak karena tensi tak terkendali. Ya. Setelah pakai laser tensinya jadi berapa Pak? Dan apalagi manfaat yang dirasakan sejak menggunakan teknologi laser? Manfaat yang paling saya rasakan adalah tensi saya mulai stabil. Saya bisa berkegiatan, misalnya saya bisa berolahraga yang dulu mungkin cuma naik sepeda 1-2 kilo sudah capek. Ini saya bisa sampai 15 kilo, 20 kilo, sudah bisa ikut gym. Tensinya jadi berapa sekarang? Stabil itu di berapa? Saya stabil itu rata-rata di angka 125, 120, 118. Bagus sekali itu. Itu bagus sekali Pak. Padahal awalnya sempat di 150 yang mengkhawatirkan ya, tadi. benar Mas Coki. Adakah kualitas tidur yang terkoreksi dengan baik misalnya? Ya, jadi kualitas tidur menjadi saya rata-rata bisa tidur sehari 7-8 jam. Dengan kondisi gitu, kita bisa lebih bugar, lebih sehat, dan bisa melakukan banyak aktivitas. Iyalah. GERD-nya gimana Pak? GERD-nya sekarang sudah mulai
terkontrol karena saya sudah bisa melakukan kegiatan yang lebih bagus hari ini, itu karena GERD yang terkontrol. Silahkan tanggapannya teman-teman. Ya, yang jelas saya senang sekali nih mendengar cerita dari Bapak Rudi. Dengan upayanya untuk hidup lebih sehat, pola hidupnya diperbaiki, sudah olahraga, terus juga makannya diperbaiki, faktor stresnya diturunkan Pak. Terus Bapak Rudi ini sudah menggunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Rudi ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Akan menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kiri, arteri radialis dan arteri ulnaris. Saat laser merah mencapai pembuluh darah, akan menstimulus dinding endotel pembuluh darah lebih aktif lagi dalam memproduksi nitrit oxide. Nitrit oxide ini akan melancarkan aliran darah dengan cara melebarkan pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya lebih elastis lagi, lebih rileks. Aliran darahnya lancar tadi, tekanan darah terkendali, dan jika ada gula darah, kolesterol itu akan ikut terkendali. Jadi mulai sekarang, baik yang memiliki keluhan serupa dengan Pak Rudi ataupun kita semua yang sehat, sejak usia muda sampai dengan lansia, kita gunakan teknologi laser untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Dengan Lancarnya aliran darah, artinya tubuh bisa mendapatkan kesempatan distribusi nutrisi yang baik, termasuk ke lambung. Sehingga apa? Jaringan yang tadinya luka bisa menjadi lebih baik. Kemudian produksi asam lambungnya bisa dikontrol, karena lambung punya kemampuan untuk membantu mengontrol asam lambung supaya tidak berlebihan. Nah, jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, ini bisa membantu, sekali lagi, semua organ dalam tubuh Anda. Karena semua organ dalam tubuh kita bisa bekerja dengan baik kalau suplai darahnya cukup. Nah, kemudian pilihan makanan yang kadang tidak bisa terkontrol. Anda memakan makanan yang bersantan, makan yang digoreng tepung, darah Anda akan seperti yang di sebelah kanan sana, pemirsa. Jadi darahnya itu lebih mudah menggumpal. Proses distribusi darah harus sampai ke arteri yang lebih kecil, nggak masuk ini darah ini. Bayang ketika Anda menggunakan teknologi laser, akan membantu mengurai penggumpalan darah ini. Trombosit, leukosit, sel darah putih nih yang buat kekebalan, kemudian sel darah merah, kolesterol, asam urat yang tadinya terpaksa terkumpul bisa terurai dan semuanya akhirnya bisa berfungsi dengan baik. Itu sebabnya saya mengingatkan, Tuhan Yang Maha Kuasa memang memberikan kita fisik, tapi tugas kita untuk memeliharanya. Dan salah satu upaya untuk memeliharanya adalah Anda menjalankan pola hidup sehat, makan obat yang diresepkan dokter Anda, dan yuk kita pakai teknologi laser supaya Anda bisa lebih sehat dan lebih beruntung dalam kehidupan Anda. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Teknologi yang dimaksud oleh Bang Paidon, Mbak Mega, dan yang dipakai oleh Pak Rudi ini ada di tengah-tengah kita. Yang terkenal dengan nama populer Dr. Laser atau AccuLaser dari Gogomol. Jadi ini alat kesehatan pemirsa yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini. Penggunaannya rutin, harus rutin. 2 kali sehari, kemudian sekali penggunaan durasinya adalah antara 15 hingga 60 menit. Ketika Anda lakukan secara rutin, maka alat kesehatan ini akan bantu tubuh untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Tentu harapan kita adalah kita bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi. Produk AccuLaser yang saya pakai ini saat ini, bahkan ketika Anda lihat di sini ada laser merahnya, saya lagi terapi sebenarnya sambil saya lakukan pekerjaan saya sebagai host. Ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Dan AccuLaser ini sudah dipatenkan di Indonesia. Dr. Laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui satu call center, ada nomor yang muncul di layar saat ini, kemudian ada juga situs resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomol tidak pernah melakukan cara-cara penawaran kepada para konsumennya di counter-counter yang ada di pusat perbelanjaan ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Pemirsa, pastikan Anda mendapatkan Dr. Laser atau AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Segera take action untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku.
Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kalau hari ini pemirsa ada rasa khawatir, takut karena hasil pengecekan kesehatannya ternyata rapornya merah. Mari saya ajak pemirsa untuk punya pikiran positif dan meresponinya juga dengan cara yang benar. Pak Rudi, Ya. kita ngobrol lagi nih. Gara-gara urusan tensi tinggi, Bapak jadi lebih peduli sama kesehatan Bapak. Karena satu yang saya agak khawatirkan, kalau tensi saya tinggi secara rutin terus-menerus, Iya. itu akan berpengaruh terhadap yang ginjal saya, seperti itu. Oh benar. Jadi dari situ saya mulai, waduh bahaya ini. Dengan usia semakin bertambah, Ya. jadi saya harus mengutamakan adalah kesehatan dulu lah. Waktu Bapak lagi asam lambungnya naik, hipertensinya tak terkendali, apa yang paling buruk yang pernah terjadi? Begitu asam lambung saya tinggi, posisi itu kayak seperti rasa mau pingsan, kayak berkunang-kunang gitu. Ternyata di samping asam lambung naik, tensi juga ikut berperan di situ. Jadi tensi saya itu bisa di antara 150-an tuh. Tapi semenjak saya menggunakan secara kontinu teknologi laser ini, Ya. pola makan saya atur, terus yang rutin berolahraga, saya punya tekanan mulai stabil. Pemirsa, termasuk Anda yang hari ini tensi belum terkendali, sudah tahu teknologi laser, tapi masih perlu tips-tips dari para praktisi kesehatan supaya kita punya kualitas hidup yang semakin baik. Ini ada informasi. Tahukah Anda pemirsa, olahraga yang baik untuk pasien hipertensi? Jadi pertama adalah ketika Anda punya hipertensi, coba cek dulu kalau hipertensinya udah sampai ke krisis hipertensi, sebaiknya turunin dulu. Ya, jangan mulai olahraga ketika tensinya masih sangat tinggi. Ya, kedua, tetap konsumsi obatnya. Dan ketika Anda mengkonsumsi obat, tetap waspada karena obat itu nanti bisa berpengaruh lebih kenceng ketika Anda berolahraga. Yang ketiga, start slow, go slow. Nah, salah satu olahraga yang selalu saya rekomendasikan yang paling awal itu adalah mulai dengan jalan kaki. Dia bisa membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah Anda, sehingga pada saatnya nanti bisa membantu menurunkan tekanan darah. Kemudian jalan kaki juga membantu apa? Menurunkan gula darah, karena dia membantu tubuh mengkonsumsi gula. Nah, jalan kaki yang sama juga membantu memompa darah ke semua organ dalam tubuh kita, misalnya ke kepala. Ketika kita rutin jalan kaki 6 hari seminggu, 30 menit setiap hari, itu volume otak kita tuh terisi penuh tuh pemirsa dengan darah, mengurangi risiko yang namanya kepikunan, Alzheimer. Nah, nanti apakah olahraganya harus jalan kaki? Ya mungkin nggak harus ya. Itu adalah salah satu pilihan. Anda juga bisa memilih menggunakan sepeda statis ya. Ya. Anda bisa juga berenang ya. Itu latihan aerobiknya ya, aktivitas aerobik. Nanti untuk latihan fitnessnya, ya pemirsa jangan seperti Pak Rudi. Pak Rudi sudah cukup terlatih, dia bisa ngangkat dumbbell mungkin 20 kilo udah bisa kali satu tangan gitu. Tapi buat Anda mungkin bisa dengan latihan dengan beban tubuh sendiri ya. Muscle movement ya. Bisa kita dengan muscle movement. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Beliau ini di usia 56 sekarang benar-benar belajar arti kata, 1 rajin, 2 disiplin, 3 rutin. Karena udah ada laser dulu nggak dipakai rutin, nggak bawa manfaat Pak ya. Begitu Bapak pakai rutin, baru Bapak rasakan manfaat yang signifikan. Benar. Biasa sekarang kalau pakai laser sedang ngapain aja Pak? Saya biasanya pakai laser itu sebelum pergi kantor, pagi-pagi, sama saat yang mau istirahat malam. Pak Rudi pakai laser 2 kali sehari loh pemirsa. Pagi sebelum aktivitas, makanya Bapak punya energi ya Pak ya? Ya benar Mas Coki. Malam lebih rileks ya? Ya. Jangan-jangan ini Bapak pengguna rutin intranasal juga nih? Yang dimasukin ke rongga Ya. hidung. Tapi Bapak merasakan tidur Bapak yang dalam, berkualitas, cukup durasinya? Cukup. Ya. Karena saya dengan begitu saya rata-rata bisa istirahat sehari sekitar 8 jam. Nah, dari mana tenaga itu didapatkan
sistem apa yang bekerja dalam tubuh ketika teknologi laser diaktifkan, Mbak Mega? Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Rudi ini digunakan di pergelangan tangan tadi. Iya. Titik-titik lasernya itu sudah disesuaikan dengan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri. Titik heart atau jantung, HT4, 5, 6, dan 7. Titik perikard, pembungkus jantung, itu titik PC6 dan PC7. Dan titik lung, paru, LU7, 8, dan 9. Saat laser merah menstimulus titik-titik akupuntur tersebut akan menjaga kesehatan jantung dan paru. Memang sudah digunakan di dunia medis dan sudah terbukti secara klinis. Ada satu titik yaitu PC6 yang dapat mengendalikan tekanan darah Anda. Dan ada satu titik yaitu titik HT7. Itu dapat mengendalikan kualitas dan kuantitas tidur Anda. Jadi tidurnya lebih baik, tekanan darah terkendali, maka kesehatan darah dan pembuluh darah menjadi optimal. Untuk kasus Pak Rudi ini, Pak Rudi merasa imunitasnya meningkat, badannya enak. Itu karena di tubuh kita itu ada jam biologis dalam 24 jam. Namanya adalah siklus sirkadian, di mana pada malam hari kelenjar pineal di otak kita akan memproduksi hormon yang namanya melatonin. Fungsinya adalah meningkatkan kualitas tidur dan kuantitas tidur. Pada pagi hari, kelenjar pineal di otak kita akan memproduksi hormon serotonin. Itu akan membuat energi dalam tubuh kita lebih optimal lagi. Dengan teknologi laser akan membantu mengoptimalkan kembali kerja dari kelenjar pineal di otak untuk memproduksi hormon melatonin dan serotonin. Sehingga saat laser digunakan pada malam hari, itu akan membuat tidurnya nyenyak, tidurnya berkualitas. Dan saat laser digunakan pada pagi hari, maka akan membuat pagi hari badannya fit dan juga akan membuat energi bertambah optimal. Jadi ketika kita pakai laser itu, dia akan membantu merangsang produksi oksida nitrit. Nanti oksida nitrit itu masuk ke dalam yang namanya mitokondria. Misalnya sel jantung, pemirsa, itu mitokondrianya ada 5.000. Sel liver Anda itu mitokondrianya ada 1.000 sampai 2.000. Jadi kebayang pemirsa, ketika sel jantung Anda dikasih oksida nitrit, si mitokondria ini akan bisa memasak energi lebih banyak. Jantung Anda bisa bekerja lebih baik, liver Anda bisa bekerja lebih baik. Dan artinya apa? Artinya saya minta Anda untuk mulai, ayo kita sama-sama merasakan manfaatnya. Pak Rudi juga udah sharing menggunakan teknologi laser yang intranasal. Memang yang dipakai Bang Coki itu di pergelangan tangan dampaknya pasti baik pemirsa. Tapi kalau ada alat tambahan yang namanya intranasal, dan kemudian nanti produksi oksida nitritnya juga terjadi di pembuluh darah di sekitar hidung, maka ada dampak kecepatan yang kita dapat dari penggunaan intranasal ini. Sirkulasi darah di otak menjadi lebih bagus, mengurangi risiko kepikunan. Sirkulasi darah di sekitar mata lebih bagus, sehingga mata kita bisa melihat lebih baik. Sirkulasi darah di sekitar wajah itu lebih baik, sekitar hidung lebih baik, mengurangi risiko sinusitis. Kemudian membantu mengurangi risiko vertigo. Tidurnya lebih lelap seperti yang sudah dirasakan Pak Rudi. Artinya apa? Anda bisa mendapatkan semua manfaat itu kalau Anda mau bertindak sekarang juga. Jadi pemirsa, berhenti menunda. Anda yang beruntung adalah Anda yang bertindak. Mengetahui segala sesuatu itu tidak ada artinya. Action untuk apa yang sudah Anda ketahui, termasuk mengetahui tentang manfaat teknologi laser, adalah penting buat Anda. Mari kita pakai teknologi lasernya sekarang juga. Ini ceritanya Pak Rudi. Jadi cerita kita bersama hari ini. 56 tahun dengan riwayat kesehatan hipertensi. Kemudian ada masalah asam lambung, stresnya juga cukup tinggi, dan mengalami gangguan tidur kala itu. Betul ya Pak Rudi ya? Betul. Kemudian setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya terkendali di kisaran 110 sampai 120. Kemudian keluhan sakit kepala tidak ada lagi, GERD-nya berkurang, tidurnya menjadi lebih mudah, berkualitas, dan tentu saja nyenyak. Ketika bangun di pagi hari, yang dia rasakan adalah kebugaran. Pak, saya yakin di luar sana banyak orang yang sedang belajar dari kisah Bapak nih. Tolong Pak, ajak pemirsa kita untuk juga sama-sama menggunakan teknologi laser. Biar bisa ngalamin sesuatu yang bermanfaat seperti Bapak lah. Saya mau sampaikan ke pemirsa, untuk mencapai, apalagi yang usia seperti saya ini, untuk hidup sehat, harus yang berkorban. Korbannya adalah kita berkorban untuk menjaga yang pola makan yang bagus, rajin yang berolahraga, terus menggunakan laser. Pemirsa, hampir setengah jam ini udah jadi obrolan yang bukan sekedar seru, tapi juga akan meninggalkan bekas pengalaman orang lain. Kita belajar dari yang bersangkutan. Salah satunya adalah belajar untuk menerima bahwa teknologi revolusioner yang disebut sebagai
dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall ini memang sudah ada di sekitar kita dan alat kesehatan ini bisa Anda manfaatkan. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru dengan jumlah, posisi, dan titik-titik yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dimulai dari pergelangan tangan kiri Anda, pemirsa. Ketika Anda sudah memiliki alat ini, kami harapkan Anda menggunakannya secara rutin sehingga akan membantu tubuh Anda mengendalikan gula darah atau diabetes ketika Anda memilikinya, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Jangan sampai udah keburu kena komplikasi yang berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Manfaatkan juga pemirsa intranasal dan NMES yang merupakan bagian tak terpisahkan dari AccuLaser yang saya pakai ini. Dan untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan layanan terbaik dari Gogomall, maka silahkan Anda cek kalau mau pesan AccuLaser atau dokter laser, itu pastikan lewat call center, nomornya kan muncul di layar nih pemirsa. Yang kedua adalah situs resmi, yang ketiga lewat official marketplace, atau yang keempat, pilihlah untuk datang ke showroom yang ada di Alam Sutra. Saya ingatkan bahwa Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter yang ada di mall atau pusat perbelanjaan, ataupun melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Take action segera pemirsa, dan atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.